Di penghujung tahun 2013 yang akan segera berakhir, tidak hanya suka namun duka nestapa juga mewarnai kehidupan para selebriti. Tercatat sejumlah tragedi yang membuat banjir air mata terjadi, di antaranya kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, begitu pula ketika putra bungsu Ahmad Dhani AKJ mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi yang menelan 7 korban. Inilah catatan pilu di tahun 2013. Pemirsa, berikut liputannya. Tidak hanya sukacita, namun duka nestapa pun mewarnai tahun 2013 yang mengusik rasa pilu dan juga hujan air mata. Tercatat sejumlah tragedi yang membuat bagai banjir air mata di tahun ini. Di pertengahan bulan April, dunia selebriti dikejutkan dengan kecelakaan yang menimpa Ustadz Gaul Jeffrey Al-Bukhari di waktu subuh yang menabrak sebuah pohon di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Siapapun tak bisa menolak datangnya ajal. Inilah ketetapan Tuhan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Dan ketika Tuhan memanggil Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kembali ke haribaannya pada 26 April 2013 lalu, disitulah tumpah air mata menjadikannya lautan kesedihan yang begitu meraksasa. Sebab sang da'i adalah orang yang dicintai umatnya juga disayangi keluarga. Sang istri Pipi Dian Irawati adalah sosok yang paling bersedih hati. Ia begitu terpukul atas kepergian suami tercinta untuk selama-lamanya. Dalam duka yang mendalam, Pipi tampil sebagai sosok tegar. Ia tetap tenang menghadapi kehidupan bersama anak-anaknya, meski dalam perjalanan berikutnya beragam masalah menyandungnya. Salah satunya, Pipi dianggap tak seia sekata dalam hal pemugaran makam UJ. Benarkah ia terpinggirkan juga dalam rencana pembangunan pesantren UJ? Sepeninggal UJ, Pipi masih diuji kesabarannya. Kabar nikah siri dengan Ustadz Mohai bagai sembilu fitnah yang menyakitkan, namun Pipi menanggapinya dengan tenang. Begitulah Pipi, wanita cantik rupa yang juga cantik hati. Tak salah jika dia dipilih UJ sebagai istri, sebab sepeninggal sang suami, Pipi tetap bisa menjaga amanah juga menjaga jalan dakwah sang suami. Seperti yang dilakukan di malam tahun baru ini, Pipi memilih berdakwah ke Hong Kong, melafazkan ajaran agama seperti yang pernah dilakukan suaminya. Pipi tak akan pernah melupakan UJ dan kenangan malam tahun baru, sebab ia masih menyimpan rekaman catatan romantis bersama UJ yang diutarakan sang suami di malam pergantian tahun. Sebuah romantisme yang membuatnya tegar hingga kini dalam cinta dan kesetiaan, sekaligus menguatkan hati menepis kesedihan. Di Allah yang memberikan rasa senang, Allah yang memiliki rasa, tinggal kita minta sama Allah saja. Ada ketakutan yang menjalani 2014? Nggak mempunyai kekuatan apapun, tapi karena minta kekuatannya sama sang pemilik kekuatan yaitu Allah, sudah pasti insya Allah Allah akan kuatkan. Semua sudah pasti kan, hidup ini kan memang tepatnya untuk kita ujian. Ya 2013 memberikan hikmah yang luar biasa, skenario Allah yang indah gitu ya. Di situ Allah membuka rahasia kehidupannya sesungguhnya, bahwa ternyata teman sejati saya bukan suami saya, teman sejati suami juga bukan istrinya, teman sejati anak-anak bukan orang tuanya, teman sejati orang tua bukan anaknya. Ya kan, teman sejati kita itu kematian 24 jam ngikutin kita terus. Katanya udah tidur ya, Umi udah sampai, udah terus jawab, maaf ya sayang, alhamdulillah sampai ya, selamat, hari ini mau kemana? Kalau ada izin Allah, Abi nyusul tanggal 31 malam, lagi nyari tiket, kita itu aja. Selamat tahun baru 2014, mudah-mudahan tahun ini menjadi yang lebih baik lagi ya, semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Air mata tumpah juga terjadi saat korban-korban dari kecelakaan maut AKJ tak kuasa menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Adalah kilometer 8 tol Cibubur menjadi saksi bisu kecelakaan maut yang menimpa AKJ pada Minggu dini hari tanggal 8 September.
Tragedi Aki J menjadi titik perhatian media hingga berhari-hari lamanya karena kecelakaan ini menewaskan 7 orang tewas dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Inilah September kelabu untuk Ahmad Dhani. Ia tidak akan pernah menyangka jika mobil yang dikemudikan putra bungsunya tiba-tiba menabrak pembatas tol hingga berbuah petaka. Bogor menuju Jakarta, menginjak kilometer 8.200, kendaraan tiba-tiba tak terkendali, menabrak pembatas jalan dan menyeberang ke arah berlawanan. Saat yang sama, minibus Grand Max melaju ke arah Bogor. Benturan kedua kendaraan tak terhindarkan. Bapak jangan nongkrong nanti miringin dulu. Tragedi kecelakaan yang dialami Aki J memang memiriskan hati sebab Aki J sendiri juga terluka dan harus dioperasi hingga 5 kali dan mengalami trauma. Sementara di sisi lain, para korban luka dan tewas juga mengalami duka yang sama beratnya. Namun, hukum harus ditegakkan dan Aki J akan melangkah ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Untuk kasus Aki J sudah P21 tadi ya, dan sudah diterima oleh penyidik P21-nya, berarti tahap selanjutnya tinggal tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Di akhir tahun, kembali duka menyelimuti dunia perkeretaapian. Kecelakaan tragis terjadi di lintasan kereta api di kawasan Bintaro pada Senin siang 9 Desember 2013. Ini menjadi catatan kelam yang mengulang tragedi kecelakaan Bintaro puluhan tahun silam, hampir berdekatan dengan lokasi yang sama. Kereta komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang ini merenggut banyak korban jiwa. Salah satunya Ica, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sabar-sabar aja, doa bu. Iya dia terima kayak Tuhan Manset. Tapi pakai Manset pun. Tuh Jeffrey itu kamu tuh Jeffrey. Yang menemukan Ica. Sini duduk pingsan. Lihat dulu anaknya benar. Kesedihan keluarga korban juga tergambar kala melepas jenazah Darman Prasetyo, sang masinis, dan Sofian Hadi, teknisi kereta api maut itu. Mendiang Sofian Hadi adalah sosok heroik yang sempat berlari ke gerbong wanita di detik-detik akhir untuk memberitahu akan terjadinya kecelakaan. Maka ia pun disambut sebagai pahlawan dengan cucuran air mata kesedihan. Kekasih Sofian Hadi tak sanggup menahan kesedihan yang teramat pedih ini. Disinilah sang kekasih mengurai air mata untuk terakhir kali di depan jenazah pria yang dicintainya itu. Ya Allah, maafin Pian ya Bu ya. Maafin Pian ya.
Siapapun tak bisa menolak datangnya ajal. Inilah ketetapan Tuhan yang tak bisa dibantah oleh siapapun, karena semua yang ada di muka bumi ini akan kembali kepadanya.